Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai Tulisamas. Yes adik-adik, ketemu lagi di hari Minggu ini bersama Kak Ica dan Kakak Lydia. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama lagi. Yeay. Yeay, adik-adik siap? Siap. Pastinya siap. Oke semuanya adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi untuk Tuhan, kita bergerak menari untuk Tuhan. Amin. Amin. Oke, sebelum itu mari kita berdoa dulu semuanya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya, tundukkan kepala. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan, kami datang Tuhan ke hadirat Engkau Bapa. Roh Kudus, kami membuka hati kami untuk Engkau bekerja dalam setiap kami. Engkau jamah hati kami Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat Engkau, Engkau menyembuhkan setiap kami. Setiap kami yang sakit, kami menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Setiap kami yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Dan terima kasih Bapa, ada sukacita yang baru Tuhan kepada dalam hati kami Tuhan. Setiap hati kami Tuhan, kami mengalami sukacita Tuhan, mengalami damai sejahtera Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami, Engkau mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Siap adik-adik, mari kita mulai. Yuk. Goyangkan badannya adik-adik, kanan, kiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya.
setiap kami Yesus. Kami tahu Tuhan kami anak yang dipanggil Engkau. Kami anak yang Engkau kasihi Tuhan. Dan saat ini Bapa kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami buka tangan kami, setiap adik-adik mari angkat tangannya. Mari tutup matanya, kita memandang Tuhan dengan iman. Kami percaya Tuhan Engkau ada di sini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Yes Lord. Yes Lord. This is my desire to honor you. All that I adore is in you. Mari adik-adik kita buka tangan kita angkat tangan kita. All I have within me
siap Tuhan. Kami siap Tuhan mendengar kebenaran firman Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara kepada setiap kami saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap kami. Engkau berbicara pada setiap kami Bapa. Sehingga setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan boleh mengerti Bapa. Kami katakan Tuhan ada pengertian Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak yang hari ini mendengar firman Engkau. Aku katakan dalam nama Yesus, ada hati yang subur Tuhan. Ada telinga yang mau mendengar Tuhan. Ada hati yang mau diajar Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk guru kami yang akan mengajar kami. Terima kasih untuk perkataan hikmat Tuhan yang Kau berikan Tuhan pada guru kami Bapa. Kami mau mendengar firman Engkau, kami siap mendengar firman Engkau. Setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Hai Little Disciples, gimana nih kabar kalian? Kakak yakin kalian semua sehat ya? Seperti biasa, sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhan ya, adik-adik siapin dulu Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service! Halo anak-anak semuanya, selamat bertemu lagi di kebaktian online Gereja Anak. Hari ini kita masih bicara mengenai kesetiaan ya. Apa sih sebenarnya kesetiaan itu? Nah, nanti kita akan sama-sama belajar tentang arti kesetiaan, contoh-contoh di Alkitab tentang orang-orang yang memiliki karakter yang kuat dalam hal kesetiaan. Oke, sebelum mulai semuanya sudah siap semuanya ya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya semua anak-anak antusias ya, semangat. Tahukah kalian bahwa setiap anak-anak yang dengan antusias menunggu ya dan pengen dengar firman hari Minggu ya, mengikuti acara ini dan juga dengan setia rindu untuk belajar firman Tuhan, ayat hafalan dihafalin ya, lalu juga suka merespon dalam kolom chat, bukan cuma hadir tapi juga merespon dalam kolom chat, kemudian menyapa teman-temannya, juga menyapa kakak-kakak ya. Nah, itu sebenarnya kalian sedang menunjukkan kesetiaan ya dalam apa yang kalian lakukan. Karena kesetiaan adalah melakukan secara terus-menerus, lakukan lagi, dan dengan tidak melihat keadaannya bagaimana, tidak melihat situasinya seperti apa, tapi melakukan terus didasari karena percaya akan Tuhan. Ya, percayakan Tuhan penting. Itu yang membuat dan menjadi motivasi kita. Kenapa kita terus konsisten melakukan apa yang benar. Kalau kita tahu Tuhan mau kita melakukan ini, kita akan terus lakukan itu. Suatu hari orang-orang pun akan menjadi percaya kepada kita, kepada anak-anak. Waktu anak-anak dengan tekun melakukan apa yang benar. Oke, sekarang saya akan kasih contoh orang-orang yang setia dalam Alkitab. Ada banyak banget sih ya contoh-contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang setia dalam apa yang Tuhan mau mereka kerjakan, setia dalam panggilan mereka. Contohnya, atau kalian mau jawab? Ayo, siapa? Satu aja. Apakah ada yang menjawab Abraham? Abraham orang yang setia. Dia percaya janji Tuhan dan dia melakukan terus apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Jadi semuanya itu karena dia percaya. Ya, demikian juga waktu Tuhan sudah memberikan Ishak, anak yang dijanjikan akan membuat keturunan Abraham menjadi banyak dan menjadi bangsa yang besar. Kemudian Tuhan minta kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak. Ya. Abraham tetap lakukan itu dan dia tetap setia kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Sekali lagi karena percaya. Ya. Jadi waktu kita percaya pada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Berserah itu sebenarnya kuncinya adalah di iman kita, dipercaya kita kepada Tuhan. Itu yang membuat kita bisa berserah kepada Tuhan. Ya. Jadi waktu kita tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh
memberikan dan melakukan apa yang menjadi bagian dia, kita lakukan bagian kita tetap dengan setia melakukan bagian kita, karena kita tahu kita nggak pernah sendiri, Tuhan nggak akan tinggalkan kita. Kita bisa setia karena kita tahu Dia adalah Allah yang setia, Allah yang berjanji, dan Allah yang melakukan firman-Nya. Setuju adik-adik? Setuju ya? Oke, contoh yang lain, tokoh Alkitab yang menunjukkan karakter yang setia. Siapa lagi? Bagaimana dengan Yusuf? Ya, Yusuf juga menerima janji Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Gak peduli keadaannya enak, keadaannya tidak enak ya. Kadang-kadang diangkat di atas, turun lagi ke bawah ya. Jadi anak favorit papanya, tapi dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam lubang sumur ya. Kemudian dijual lagi sebagai budak, dibeli oleh Potifar ya, dan menjadi kepala rumah tangga Potifar yang mengurusi segala sesuatu. Tapi kemudian difitnah oleh istri Potifar, turun lagi ya, masuk penjara di sana, tapi dia tetap melakukan apa yang benar. Saya percaya dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, makanya dia bisa menafsirkan mimpi. Kata-katanya pun tetap ya dalam takut akan Tuhan, dan dalam segala keadaan dia tetap setia. Dia menafsirkan mimpi juru minum dan juru rotinya raja, tapi kemudian waktu dia bilang kepada juru minum raja ya, untuk ingat akan dia supaya bahwa dia tidak bersalah dalam kasus ini, supaya dia dibebaskan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia dilupakan. Bagaimana waktu dia dilupakan? Dia tetap setia ya. Dia tidak menjadi marah, dia tidak menjadi kesal, karena dia tahu Allah setia. Jadi tidak menaruh harapan kepada manusia, tapi dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu yang membuat kita bisa tetap melakukan apa yang benar. Ingat ya, kita tidak menaruh harapan kita kepada manusia, tapi kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Itu yang membuat kita percaya kepada Tuhan, dan kita bisa berserah kepada Tuhan, dan kita tetap melakukan apa yang benar. Oke, selain Abraham, Yusuf, ada siapa lagi? Anak-anak pasti pernah dengar cerita Daud ya. Daud juga adalah orang yang setia pada perkara kecil. Kenapa saya bilang Daud adalah orang yang setia pada perkara yang kecil? Karena waktu dia menjadi gembala ya, sebelum dia menjadi raja, sebelum dia menjadi pemain musik di kerajaannya Salomo, dia hanya menggembalakan 2 atau 3 ekor ternaknya, 2 atau 3 ekor saja, tapi dia lakukan itu dengan setia. Ingat, setia pada perkara kecil. Tuhan tuh melihat sikap hati kita. Kalau kita melakukan semuanya dengan setia, Tuhan akan tambahkan lagi. Tuhan akan tambahkan lagi. Ya, apa yang menjadi bagian kita. Banyak ya contoh-contoh di Alkitab ya. Ada Paulus juga. Paulus, waduh, juga luar biasa pastinya ya. Dalam segala keadaan, didera penganiayaan ya, mengalami karam kapal ya, dan segala macam kesusahan waktu dia mengikuti Kristus, dia tetap melakukan apa yang benar. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang setia yang memanggil dia dan yang memilih dia ya, dan dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia tahu dia tidak pernah sendiri. Dia tahu Allahnya melihat, dan dia tahu bahwa dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia lewatin semuanya itu, dia tahu ada reward, ada reward ya di balik semuanya itu. Oke, tahukah kalian bahwa di Alkitab sifat tentang kesetiaan adalah salah satu sifat yang sangat dicari dari kita. Tuhan mau melihat anak-anak yang setia. Tuhan mencari anak-anak yang setia. Amsal 20 ayat 6 dengan jelas mengatakan ini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Ya, tapi perhatikan ini. Orang yang setia, siapakah menemukannya? Tuhan sangat menghargai orang yang setia. Bukan cuma wah senang happy ya, kalau lagi happy lagi senang ya, wah memuji-muji Tuhan. Tapi waktu keadaan tidak enak pun dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap melakukan apa yang benar. Itu yang dicari orang.
sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amsal 19 ayat 22a. Ya. Lukas 16 ayat 10. Nah, ini yang tadi saya sharing yang ada dalam diri Daud. Saya kasih tahu ayatnya ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi dari mana kita tahu ya, menilai bagaimana hidup kita, ngecek gimana hidup kita? Kita setia pada perkara-perkara kecil. Nah, kalau anak-anak kan semua pelajar di sini. Ya, jangan anggap remeh pelajaran. Jangan anggap remeh tugas sekolah. Ya, nggak apa-apa, nggak bikin PR. Ya, gurunya juga nggak tahu. Ya, nggak apa-apa deh. Saya nggak nurut sama mama. Gitu. Cuman kali ini aja kok. Gitu. Mama juga nggak tahu kok. Mama juga nggak marah. Gitu. Tapi kalau kita terus membiarkan diri kita seperti itu, ya lama-lama itu menjadi kebiasaan. Kita biarkan itu, kita lulus akan kesetiaan itu, lama-lama kita menjadi membiarkan habit itu, ya menghalalkan dengan alasan. Ya akhirnya apa? Kita biasa mencari-cari alasan. Ya kenapa ada orang mencari-cari alasan? Karena dia nggak mau setia dalam perkara kecil. Nah, alasan itu nggak bisa dibenarkan sebenarnya. Karena waktu kita melakukan apa yang benar, kita lakukan itu cuma karena ya kita mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita cuma melakukan bagian kita karena Allah kita sudah setia kepada kita terlebih dahulu. Gak ada alasan lain. Ya, dan kita senang melakukannya karena itu bisa memberkati dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat yang lain-lainnya juga. Kita nggak cuma memikirkan diri kita sendiri, tapi kita lakukan hal-hal yang kecil dengan setia. Anak-anak bisa sebutkan banyak hal-hal kecil, ya. Tapi kita harus belajar setia dalam hal-hal kecil itu. Saya kasih contoh ya. Kalau anak-anak pergi ke Jepang, ke Taiwan ya, kalian akan menemukan susah banget namanya ketemu tempat sampah. Lah, kalau di sini nggak ada tempat sampah, mereka jadi alasan, udah nggak dikasih tempat sampah, ya saya buang sembarangan, nggak ada tempat sampah. Tapi di sana nggak, mereka kantongin tuh sampahnya, mereka simpen, nanti sampai di rumah mereka buang. Ya, jadi tidak ada tempat sampah tidak menjadi alasan buat mereka untuk membuang sampah sembarangan. Mereka salahin orang, ya bis nggak dikasih tempat sampah, salahnya pemerintah. Jadi saya buang sampah di mana aja saya mau. Oh nggak begitu. Ya, sebaliknya mereka negaranya malah bersih ya. Taipei bersih, di Jepang juga bersih banget. Mereka belajar setia pada perkara kecil. Nah, Tuhan lihat semuanya. Tuhan lihat motivasi hati kita. Ya, jangan ikut-ikutan. Cuman saya doang kok yang buang sampah. Ya, di mobil botol aqua selesai minum habis, biar nggak kotorin mobil sendiri, kita buang aja ke jalan. Ya, kantong plastik habis makan siomay, ya, nggak ada tempat sampah, nggak disediain tempat sampah, ya udah buang aja sembarangan. Suatu hari saya pernah hampir kepleset di depan gereja karena saya injak plastik bekas makan siomay. Nah, kalau kita tidak lakukan, kalau kita dengan setia kita lakukan apa yang benar, itu kan tidak membahayakan orang. Ya, mari kita lakukan sama-sama. Anak-anak, apa yang kalian lakukan itu berharga. Ya, lakukan apa yang benar, lakukan dengan konsisten, dan itu dihargai oleh Tuhan. Ya, oke, kemudian di sebuah kisah di Lukas 19 ayat 11 sampai 26, ya, itu bicara mengenai hamba yang setia. Suatu hari kalau saya nanti ketemu Tuhan saya di surga, ya, sudah selesai semuanya dan saya ketemu Tuhan saya mau Tuhan bilang sama saya, mari masuk hambaku yang setia, ya, yang sudah setia. Wah, itu sebuah kata-kata yang saya ingin dengar dari Tuhan. Ya, kita semua mau dipanggil oleh Tuhan sebagai hamba yang setia. Ya, nanti kakak juga akan bercerita mengenai apa yang ada di Lukas 19 ayat 11 sampai 26 ini mengenai hamba yang setia. Tapi saya mau kasih highlight ya, satu ayat yang menjadi utama, menjadi tema dari kisah ini.
Dikatakan seperti ini di Lukas 19 ayat 17. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi waktu kita setia, Tuhan malah berikan lebih lagi. Tuhan malah berikan lebih lagi. Tapi kepada yang tidak setia, Tuhan ambil dari dia dan Tuhan berikan kepada orang yang setia. Ya, kalau kalian semua mau belajar betapa pentingnya karakter kesetiaan ini, tetap lakukan apa yang benar, sekalipun gak ada yang lihat. Mama, papa gak lihat, pak guru, bu guru gak lihat, gak ada yang tahu, ya. Tapi Tuhan tahu. Tetap lakukan apa yang benar. Anak-anak, di balik semua kesetiaan kita ini, Tuhan akan memberikan reward-nya. Tuhan gak akan melupakan ya apa yang anak-anak lakukan. Oke, ya, sebentar kita akan dengerin ceritanya. Kalian udah siap? Duduk yang manis, penuh perhatian. Ya, ingat ya, lakukan terus apa yang benar. Bukan karena mau dipuji siapa-siapa, tapi karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mau menyenangkan hati Bapa di surga. Siap? Oke. God bless you and enjoy. Dalam Lukas 19 ayat 11 sampai 27, Yesus menceritakan suatu perumpamaan. Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dijadikan raja, dan setelah itu baru kembali. Sebelum pergi, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 uang mina kepada mereka. Kata orang itu kepada 10 hambanya, "Hai hamba-hambaku, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali." Beberapa waktu kemudian, ketika ia kembali dan telah menjadi raja, ia memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang mina itu. Ia bertanya, berapakah hasil yang masing-masing mereka dapatkan? "Hamba-hambaku, berapakah hasil yang telah kalian dapatkan dari mina itu?" Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada hamba itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, aku memberimu kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina." Raja itu juga memberikan kepada hamba itu kekuasaan atas 5 kota. Akhirnya, hamba yang terakhir datang dan berkata, "Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut kepada Tuan." Ketika mendengar perkataan hamba itu, raja sangat tidak senang karena hamba yang terakhir itu hanya mengembalikan mina yang diterimanya dari raja saja. Lalu raja berkata kepada hamba itu, "Jika kamu takut kepadaku, mengapa engkau tidak memberikan uang mina itu kepada orang lain supaya mendapatkan hasil?" Raja sangat tidak senang kepadanya dan mengambil mina itu daripadanya dan memberikannya kepada hamba yang mempunyai 10 mina. Tetapi banyak orang berkata, "Raja, hamba itu sudah mempunyai 10 mina." Jawab raja, "Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga yang apa ada padanya." Adik-adik, firman hari ini sungguh sangat luar biasa. Kita tahu bahwa Allah itu setia. Allah selalu setia pada saya dan kamu, pada kita semua, dalam segala keadaan. Kita semua bisa setia karena Allah itu setia. Tetap setia melakukan apa yang benar dalam segala keadaan, sekalipun tidak ada orang yang melihat. Tetapi karena kita percaya kepada Allah, bahwa Allah itu setia dan selalu bersama kita.
dan semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan juga bisa memberkati banyak orang di sekitar kita. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita sudah belajar mengenai buah roh kesetiaan. Nah, adik-adik, yuk sekarang jawablah beberapa pertanyaan yang akan kakak berikan. Pertanyaan pertama, dari firman hari ini, apa yang adik-adik dapat simpulkan mengenai buah roh kesetiaan? Yang kedua, jelaskan kembali apa yang dimaksud dari ayat Lukas 16 ayat 10. Nah adik-adik, segitu aja pertanyaannya. Jangan lupa, kalau udah, kirim ke Kak Mary. See you. Ada adik-adik Little Disciples. Halo adik-adik Little Disciples, gimana kabar adik-adik semua? Nah adik-adik, tadi Koko habis baca firman. Koko baca firmannya sambil dengerin lagu pujian dan penyembahan. Nah adik-adik ada yang tahu gak sih kenapa kita berdoa tiap hari? Kenapa kita baca firman tiap hari? Kenapa kita puji dan menyembah Tuhan tiap hari? Dan kenapa kita dengar khotbah? Adik-adik ada yang tahu? Jawabannya akan Koko jawab di akhir ya. Nah sekarang kita akan ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Roma 10 ayat 17. Nah adik-adik kita hafalin bareng-bareng ya. Penjelasannya akan Koko jelasin di akhir. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi adik-adik, Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah adik-adik, dari ayat firman Tuhan ini kita dapat belajar adik-adik, kalau kita mau punya iman yang kuat, di dalam Kristus, kita harus banyak-banyak berdoa. Kita harus banyak-banyak baca firman. Kita harus banyak-banyak puji dan menyembah Tuhan. Kita harus banyak-banyak dengar khotbah. Karena kenapa? Karena dari situ iman kita semakin diperkuat. Iman kita semakin diteguhkan. Karena kita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari firman tersebut. Nah adik-adik, itulah ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dihafalkan ya adik-adik. Dan jangan lupa untuk direkam terus dikirim deh. Oke adik-adik, see you next time. God bless you. Hai Little Disciples, ketemu lagi dengan kakak. Gimana kabarnya minggu ini? Tentunya sangat luar biasa ya. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara nih. Kakak mau ngingetin untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu absen online. Dan yang kedua, mengikuti setiap aktivitas yang sudah diberikan para kakak. Nah adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Sampai ketemu di minggu depan. God bless you. Bye-bye.